Selamat siang Sobat Gendeki, kembali lagi bersama Madia Tantri, tentunya tetap di podcast Turun Gunung. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Mbak cantik, ada siapa Mbak namanya? Anissa Arum, panggilannya? Anissa, asal? Boyolali, teman-teman, siapa tahu ada yang tetanggaan ya, bisa komen aja nanti di bawah. Mbak Anissa Arum, ini memang sebelumnya hobi mendaki atau gimana nggak? Iya, kesukaan aja sih kak. Kesukaan, iya. Ada pengaruh dari luar gitu? Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Nggak ada, berarti memang aslinya sudah suka dari awal ya? Iya. Oke, dari kapan suka mendaki? 2017 akhir. 2017 akhir? Iya. 2017 akhir itu berarti masih kelas SMA kelas 2 lah. Oke. Kalau mau tanya nih, kalau mulai pakai cadar itu mulai kapan? 2020. 2020. Iya. Berarti sebelumnya mendaki tanpa cadar ya? Iya. Abis itu setelah 2020 baru mulai pakai cadar mendaki itu. Iya. Ada perubahan yang kerasa nggak? Maksudnya kan sebelumnya biasa aja. Habis itu kok besoknya sudah pakai cadar gitu. Waktu mendaki ada perubahan yang signifikan nggak yang dirasain? Iya, perubahan sih kak. Soalnya kan kita kayak jaga jarak juga sama jenis juga yang dulunya kayak welcome sama teman-teman bareng-bareng gitu kan. Terus karena kita Nisa udah seperti ini ya udah jadi kayak lebih ngejaga gitu. Tapi kalau dari outfit sendiri merasa terganggu nggak? Sama sekali tidak kak. Karena itu kayak udah keinginan ya pribadi kayak gitu. Jadi kayak semisal ini ya pakai rok, pakai gamis gitu kan nyincing gitu kan, ya udah jadi tanggung jawab Nisa gitu. Oh jadi tetap satu track pole, satunya sambil nyincing gitu? Sering terjadi ya. Sering jatuh? Sering. Iya. Tapi nggak kapok? Nggak apa-apa. Tetap naik pakai rok itu? Iya, anggap nyaman aja gitu kak. Udah. Banyak dengar suara-suara nggak kayak misalnya itu mbaknya kok kayak gitu sih, kok dia naik lagi kayak gitu, ada obrolan-obrolan kayak gitu biasanya kan? Biasa sih kak, sering kan. Kayak kita kan nggak bisa kan, pandangan orang kan juga berbeda-beda. Jadi kayak kita ya udah anggap santai aja dan senyaman kita pakai outfitnya gitu. Tapi ada temen yang nanyain, Nisa kok kayak gitu sih sekarang Nisa gitu? Iya, sering. Terus jawabannya apa? Iya, itu pilihan aku. Oke. Yang kemarin terakhir mendaki kemana? Ke Gunung Rinjani. Oh, Rinjani. Lewat Sembalun Lintas Torean. Sembalun Lintas Torean. Iya. Itu Solo? Enggak sih. OT? Iya, one trip itu. Kalau dari Magelang? Dari Jogja ada berapa rombongannya? Kalau dari Jogja enggak ada, cuman itu adanya meeting point-nya itu Surabaya sama Lombok kak. Itu. Yep. Kalau kemarin pesannya di Lombok waktu Rinjani apa mbak? Itu pertama kali ya Nisa ikut open trip yang Masya Allah juga recommended juga. Itu ternyata harus bertanggung jawab ya kak. Kalau open trip kayak gitu kan, ngurusin rombongan dan sebagainya macam lainnya gitu kan. Jadi kayak tanggung jawab juga, porter guide-nya juga kayak gitu. Padahal itu kan perjalanan lama ya ke Gunung Rinjani itu. Lama ya dari 3 malam. Keren Rinjani. Itu sudah kesekian kalinya ke Rinjani atau baru pertama kemarin? Baru pertama, soalnya tahun kemarin itu kan akhir tahun, hujan terus kan kak. Jadi kayak sama ibu juga tidak dibolehin gitu. Gitu, jadi pas cuaca sudah mendukung baru boleh. Iya, dulu waktu akhir tahun itu cuman kayak explore doang di bukit-bukitnya gitu. Kalau Rinjani itu trekkingnya kan lama ya, panjang. Iya. Ada kesulitan atau kegerahan dengan outfit yang kayak gitu nggak? Iya kan bercadar kan kak, jadi kayak lumayan ngap gitu kan kak. Tapi kita harus juga pilih yang itu bahannya, kainnya gitu loh kak, biar nggak terlalu ngap gitu. Terus apa ya, itu kan malam ya, jadi nggak terlalu itu kan, nggak terlalu susah sih. Iya. Oh gitu. Jadi selama trekking itu nggak merasa kayak aduh ngap banget ini cadarnya, aduh gitu, nggak terlalu kayak gitu ya? Iya, ngerasain cuman kan ya udah kak. Mungkin karena sudah biasa juga ya. 2 tahun ini ya berarti ya? Ya lumayan ya sekitar. 2 tahun. Keren. Waktu itu sebelumnya pas mau mulai bercadar nih, itu kepikiran nggak? Wah ini aku bercadar nanti
ada efek-efek buat kegiatan outdoor lah atau gimana gitu nggak? Iya pastinya Kak, kan gini ya, misal Nisa udah ambil keputusan ini, berani kan ambil resikonya ke depannya. Jadi kayak ya udah jalanin aja gitu. Yang penting ini pilihanku di sini. Jadi nanti kita mau ngapain ya disesuaikan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau Mbak Nisa nih sebagai pendaki cewek, ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sebelum mendaki? Untuk wanita ya, wanita itu kan gimana ya Kak? Kadang orang lihatnya wanita kok ribet banget sih sampai nanjak-nanjak juga gitu kan. Tapi karena kan kita hobi ya Kak, kesukaan, jadi kayak sulit buat ngejelasin kepada mereka ya gitu. Jadi kayak apa ya, paling kalau Nisa sendiri fokus tetap inget itu sholatnya gitu, ngejaga sholatnya, jaga batasan sama yang lainnya gitu. Tapi kalau milih hari pendakian misalnya, ini tanggal merah nih, jadi kita cari yang hari lain aja. Misalnya waktu lagi haid itu, nah kita nyari hari lain atau memang nggak ada masalah menurut Nisa sendiri kalau naik ketika haid? Sebenarnya masalah sih kalau itu, soalnya kayak Nisa pribadi haid pertama itu sakit banget, jadi kayak kalau bisa jauh-jauh dari hari itu. Oh jadi sudah ada tanggalan ya, sudah lihat tanggalan dulu. Oh berarti kita harus tanggal sekian, besoknya tanggal apa, kayak gitu. Iya, soalnya kan wanita beda-beda kan Kak, kadang yang ngerasain itu gitu. Sih, aku seumur umur nggak pernah ya untungnya, maksudnya sakit itu nggak pernah. Oh ya. Jadi aman, mau naik mau apa kayak oke, terserah gitu, bebas. Tapi kan memang beda orang beda. Iya, makanya itu. Tapi kalau perlengkapan wanita sendiri yang harus selalu ada di carrier apa? Perlengkapan? Iya itu matras, terus apa? Yang khusus wanita dong. Oh, khusus wanita. Iya dong. Yang kayak ya itu. Misalnya nih, sunscreen kah, balut kah, atau apakah? Iya kan, kita kan nggak bisa kan Kak, kayak pasti maju juga harinya yang itu perbulanan kita, jadi kayak itu cepak sih ya, harus ada ya, pembalut. Entah dipakai atau enggak harus ada pokoknya. Iya harus ada. Kita nggak tahu. Nah terus sunscreen itu penting banget Kak, karena kan tahu sendiri bercadar juga kayak langsung ngebelang gitu kan Kak. Iya sih. Iya wanita. Tapi aku nggak pernah pakai sunscreen sih. Aduh. Tetap cakep Kak. Terima kasih. Tadi sudah touch up dulu. Oh iya, aman ya. Aman. Kalau buat naik-naik, ya besok deh tak coba pakai sunscreen. Oke, selain itu apa lagi? Hand body? Hand body kurang sih. Biasanya pakai hand soap soalnya. Oh, pakai hand soap. Terus apa lagi? Misalnya yang di tas selalu ada buat Nisa sendiri itu apa? Misalnya harus bawa cadar rangkap? Iya itu pasti. Bawakan itu buat ganti, karena ini kan sempet kan Kak sering kena debu dan lain sebagainya. Itu kan sehari bisa ganti dua kali. Oh gitu, malah lebih banyak jumlah cadarnya daripada bajunya. Iya. Paling kalau baju, kalau misal kita nanjak 3 hari 2 malam, itu kan paling 3 atau 4 gitu kan Kak. Kayak kemarin di Rinjani itu bawa 3 gantinya gitu. Tapi kalau misal cadar itu lebih banyak lagi gitu. Soalnya cadar lebih kotor, banyak. Iya. Oke. Kalau untuk warna cadarnya sendiri ada ketentuan khusus nggak, misalnya wah ini panas aku harus pakai warna yang apa nih gitu? Enggak sih, karena Nisa suka hitam. Oh gitu. Jadi kalau semisal warna yang lain itu paling 1-2 ini kan Kak. Tetap banyakan yang warna hitam. Mayoritas hitam ya warnanya ya. Ini Nisa ini berarti sudah sekitar dari 2017 ya, 5 tahun. Ya, 5 tahun ini aktif di dunia pendakian. Terus kalau masalah izin orang tua itu gimana? Mereka ada kendala nggak sebelumnya? Iya ada Kak. Dulu kan Nisa tahu pendakian itu dari kakak ya. Jadi kakak itu sering kayak cerita-cerita biasa lah, kalau semisal cowok ya Kak ngumpul di depan terus kayak cerita-cerita tentang pendakian. Kayak aku sendiri kan kayak kok seru ya ternyata dengar-dengar mereka yang cerita horor atau mistis yang lain sebagainya. Terus kelucuan di gunung kayak gitu kan. Terus pemandangannya juga cakep-cakep gitu kan. Terus kayak sempat itu awalan izin kan sama orang tua, pertamanya nggak dibolehin. Nah terus karena udah kayak ujian ya Kak, kayak naikkan kelulusan gitu loh Kak. Nah terus kayak
beraniin diri buat itu Izin kan, lagi. izin, iya. Terus endingnya dibolehin, tapi ada temennya yang kayak Yang kenal. bilang sama orang tua kayak gitu. Terus endingnya udah dibolehin tapi nggak boleh sambatan waktu pulang. Oh gitu. Iya. Terus biasanya kalau semisal Nisa nih ya, kalau semisal udah diizinin, biasanya ngasih oleh-oleh sih biar kayak Nyokok ya? Iya, gak sih? Nyokok. Biar orang tua tuh enggak itu sih. Iya, nah itu aku setuju. Iya. Kadang itu misalnya nanti mereka ya waktu kita Iya. berangkat agak mukanya kurang enak, nanti pulang-pulang dibawain apa sudah senyum. Iya, iya. Gitu. Belum berani marahin ya Kak, ya. Udah senyum. Itu memang realita kok. Iya. Coba ya, dicoba teman-teman. Buat yang izinnya susah, dicoba. Bisa itu, bisa banget. Tak kira itu berarti awalnya nggak sama kakaknya ya? Enggak sama. Tak kira sama kakak SC. Iya, soalnya kakak kan dulu kerja di Tangerang. Jadi kayak ya udah sama teman-teman gitu. Tapi kakak itu kayak apa ya? Mendukung. Iya sih, nggak terlalu, iya malah kayak ih keren, maksudnya kayak udah nanjak gitu loh. Iya. Aku nggak yang adek nggak ngebantahin itu gitu Kak. Iya kan kakaknya juga suka. Iya, makanya Ya, itu. gimana mau ngelarang? Aduh, Oh, tapi kalau naik sama kakak pernah nggak? belum sih, Belum. karena kakak sekarang udah nikah. Jadi ya udah gitu. Jadi nggak pernah naik lagi ya kakaknya? Iya. Oh gitu. Kalau yang agenda-agenda terdekat ini mau naik kemana? Sepertinya Gunung Merbabu. Merbabu gengs. Yang lagi mau ke Merbabu bisa nih sama Nisa. Yang mana nih? Suanting insya Allah. Swanting. Keren tuh Swanting. Ya mantap ya Kak. Keren. Langsung aja nanti tinggal share foto ya. Iya. Bagi-bagi ya. Boleh. Nanti aku juga minta walaupun nggak naik gitu. Iya. Itu kadang tekniknya kayak gitu. Jadi kiranya kita juga naik Iya. gitu. Titip salam ya Kak ya. Oh, titip salam. Ditulis gini pakai kertas. Iya. Masih zaman gak sih? Masih sih. Kemarin yang pas ke mana namanya Rinjani juga banyak titipan. Iya banyak. Bisa titip dong, tulis di kertas gitu. Iya. Iya. Terus gimana? Kamu bawa buku, terus kamu tulisin satu-satu gitu? Sebenarnya iya, tapi itu nulisnya kan di bawah sebelum nanjak gitu. Ada berapa orang yang titip? Aduh, susah. Banyak lumayan 10? sih. Lebih. Lebih. 20 lebih kayaknya Kak. Wah, ini teman-teman ini siapa kalian yang titip sama Nisa ini siapa? 20 lebih? Iya. Dan kamu nulisin satu-satu gini nama-namanya. Iya. Keren. Nggak bilang sih, nanti aku nitip sekalian gitu. Boleh lah. Next time. Oke. Tapi kalau Nisa ya, sekarang orang tua gimana? Udah biasa aja kalau kamu pergi-pergi atau masih agak menghalang-halangi atau gimana? Udah biasa sih kayak tapi waktu sekarang Nisa bercadar itu lebih diperhatiin gitu kan Kak. Adik nanti kalau semisal abis nanjak nggak boleh loh ya sambatin itu. Iya itu dari awal gitu mesti. Tapi ya udahlah, orang tua kayak udah maklum gitu loh sama Nisa, dibebasin tapi harus tahu batasan gitu. Iya sih. Nah, kalau yang bercadar ini awalnya memang orang tua juga cadaran atau lingkungan atau ikut komunitas atau apa? Itu kemauan diri sendiri sih. Karena kita setiap harinya dapat hidayah kan Kak. Nah itu kenapa nggak Nisa ambil gitu. Gitu sih. Tapi kalau orang tua pakai cadar juga? Enggak. Sempet juga cekcok juga sama orang tua, tapi alhamdulillah sekarang orang tua udah mengizinkan. Oh gitu. Tapi kalau buat ini saya ikut komunitas gitu nggak? Yang kayak komunitas teman-teman bercadar, Enggak ikut. naik gunung dan lain-lain? Nggak ikut sama sekali. Oh nggak ikut? Iya. Paling sama teman-teman yang deket gitu kalau nanjak. Kalau nanjak kayak gitu ada yang minta foto nggak sih di atas? Ada mbak-mbak bercadar minta foto gitu. Iya pernah sih Kak. Oh, ya? Tapi biasanya diusahakan berapa ya 3 orang lah gitu. Oh gitu. Jadi ada temannya gitu kan. Jangan berdua aja gitu ya. Oh, yang minta berarti cowok ya? Iya ada. Kalau cewek juga. enggak? Ada cewek juga. Pertamanya gimana? Atau sebelumnya sudah kenal, Mbak Nisa aku followersmu, mau minta foto atau gimana? Kadang itu kayak kaget ya Kak, kan kita
sama kenal sama followers kan, mesti kayak gini, Ansarum ya gitu kan. Oh digituin Iya langsung. pernah gitu, Ansarum ya, maaf Ansarum ya, ya gitu langsung kayak boleh nggak minta foto, boleh. Tapi kan dia cowok kan kak, tapi sama temennya ya aku bilang gitu biar nggak berdua gitu. Oh, jadi sebelumnya mereka sudah tahu dulu kalau ini tuh Anissa Iya. gitu ya. Jadi terus minta foto. Iya. Kalau ada yang belum kenal sama sekali, Mbak, maaf Mbak, mau minta foto gitu. Iya pernah di puncak, sering kan TikTok mongkrang kan kak. Oh, Nah, deket di rumah ya situ- soalnya? Iya 1,5 sih. Ya lumayan sih, Iya. lumayan. Oh, TikTok nongkrang, terus Iya. ketemu sama pendaki yang di sana yang camp gitu ya? Iya, Oke. terus kayak minta foto gitu. Minta foto. Kayaknya habis ini aku juga minta foto sama kamu deh, Nisa. Boleh. Padahal nggak ada apa-apanya kak. Iya, gak ada apa-apanya. Iya. Nggak tahu ya. Biasa aja. Tapi kalau gunung-gunung Jawa Tengah sendiri sudah mana aja, Nis? Waktu awalan nanjak itu Gunung Sindoro. Pertama kali naik? Iya, via Pajero alang-alang Sewu. Oh, pertama kali naik langsung situ. Iya, Keren. Belum pernah ke Mongkrong juga sebelumnya. belum. Langsung Sindoro. Iya, terus Keren habis banget. dari Sindoro ke Andong sih. Terus habis itu sering banget TikTok Andong. Iya kan deket. Belum pernah camp sama sekali di Andong. Oh ya? Malah TikTok terus, kalau nggak paling nginep di bawah Di base terus. camp Iya, ya. gitu. Biasanya base camp mana? Base camp mana ya? Yang deket loket itu. Oh. Yang belakang loket situ ya? Iya. Oh, oke. Tapi selain itu gunung mana lagi? Gunung waktu habis dari situ ke Lawu. Lawu. Terus Merbabu dulu TikTok pernah sih berdua sama cewek. Temen cewek. Selamat. Selamat udah, alhamdulillah. Merapi? Merapi udah pernah, tapi nggak sampai puncak dan nggak sampai Pasar Bubra karena itu cuma TikTok berdua aja sama temanku SMK. Dari itu kita kan nggak pernah tahu cuaca ya kak. Jadi kayak itu hujan, kayak tiba-tiba kayak hujan, terus yaudah kita neduh kan di pos 2. Oh, di shelter itu. Nah itu terus abis itu yaudah kita turun kan, udah ke sorean gitu. Temen aku nggak kuat soalnya. Berarti sudah sering TikTok ya? Iya lumayan. Lebih suka camp atau TikTok? Prefer yang mana? Kalau sendiri lebih ke TikTok sih kak. Kenapa? Karena kan apa ya? Enteng ya? Iya. Oh. Aku Kayak juga nyaman ngira kayak aja gitu ya. Iya, enteng Kalau banget. Tinggal pakai depek langsung kita tinggal jalan kan. Iya. Nggak usah bawa kulkas aja. Apalagi yang badannya kecil-kecil. Iya, apalagi nanti treknya sudah gini. Iya. Swanting apalagi besok kan. Tapi kalau Swanting besok ikut apa? OT atau sama teman-teman biasa atau apa? Iya sebenarnya OT sih. OT. OT, sering-sering ikut OT kayak gitu ya? Baru sih kak yang pertama kali ke Rinjani kemarin. Kalau solo pernah? Solo hiking. Oh ya pernah dulu waktu selesai testing gitu loh kak. Tes Ujian cuma biasa kan. Terus kayak mungkin ada satu masalah. Oh. Terus kayak menyendiri gitu kan, mana motornya cowok gitu kan. Dulu terus ya udah pulang dari situ langsung ke Mongkrang motoran sendiri. Terus masih pakai seragam itu. naik Iya. pakai seragam Iya. sendirian. Tapi dikasih jaket ya kan, Oh, biar nggak iya. terlalu ada anak SMK nih gitu kan. Kamu nggak ditanyain sama orang base camp sendiri mbak gitu? Enggak, soalnya kan itu ada kayak temen gitu kan kak, maksudnya temen kita kenalan di dulu lapangan kan, dulu kan Mongkrang itu kan ada lapangannya buat itu loh naruh motor. Parkir. Nah di situ terus kayak ada yang ngajak bicara gitu kan, terus ya udah kenal di situ. Malah dia ternyata juga ada temen juga, terus dia duluan setelah HTM itu. Oh. Terus kayak ya udah solo hiking kan sendiri gitu kan, lebih tenang, nyaman gitu. Nggak merasa was-was gitu. Aduh sendirian, aduh nanti ada yang nemenin, aduh apa. Soalnya di gunung kan banyak orang juga kak. Tergantung. Iya sih. Tergantung. Iya sih. Kadang sepi-sepi banget sampai tinggal suara jangkrik tok rasanya. Aduh sesepi ini. Iya. Seperti hati. Aduh. Kayaknya hatimu deh yang sepi deh. Iya Hatiku sih. penuh. Oh penuh ya. Penuh dong. Aman. Aman, penuh sampai overload ini. Iya. Overload. Tapi kalau Nisa sendiri, menurut Nisa ya, Yap. dengan perkembangan dunia pendakian seperti ini, itu tuh sekarang kan sudah biasa juga kalau orang naik terus habis itu bercadar, itu sudah biasa. Nah kalau menurut Nisa ya, ini mungkin agak
pertanyaannya agak sensitif mungkin ya. Nah, kan ada orang nih yang tanya, itu tuh naik gunung karena hobi atau cuman demi gitu? Biasanya demi followers nambah kah? Atau apakah kayak gitu? Nah, menurut Nisa sendiri gimana? Kalau Nisa loh? Ya, karena kita nggak pernah tahu isi hati seseorang itu untuk apa, gini tuh apa kan. Ya aku sih nggak terlalu nanggepin Kak, karena aku sendiri suka gunung dan aku sekarang udah bercadar. Kalau misalnya ya Kak, orang yang nggak apa ya, nggak hijrahnya kayak biasa aja gitu kan, pasti dia kayak nggak bakalan lama gitu kan, bertahan lama. Sih. Tapi karena kalau misal dia tulus ikhlas dari hati, pasti dia kayak rintangan apapun itu pasti dilaluin gitu. Nggak aja. ada masalah biasa ya, aja. bodo amat gitu ya. Gitu. Apalagi pandangan orang lain, kita kan ya udah hijrah itu menurut apa niat seseorang, jadi kita nggak bisa tahu isi hati seseorang dan kita harus laluin aja gitu aja, nggak usah ambil pusing. Berarti kalau misalnya followers nambah ya itu bonus gitulah ya. Itu bonus gitu. Iya. Kita sudah capek-capek naik, itu bonus dong gitu ya. Iya, kalau misalnya ngejar followers mah apa ya, pasti dia kayak sering-sering gitu loh Kak. Iya sih. Susah dijelaskan. Iya sih. Jadi di sini Nisa memang basicnya oke, Nisa hobi gitu aja ya. Nggak ada kayak Nggak ngajar sama sekali. nggak ngejar kayak gitu. Paling kalau memang teman-teman yang followers ini pada kepo sama Nisa paling. Mungkin Kayak wah ini kok bisa sih, maksudnya apa nggak ngap apa. Kan kita yang biasanya naik nggak pakai apa-apa ya, cuman ginian toh itu kayak duh ngap, duh capek, duh sumuk, panas dan lain-lain. Tapi itu kok malah ditutup rapet gitu. Nah kalau Nisa sendiri ini kan termasuk olahraga. Iya. Hiking kan termasuk olahraga. Yep. Tapi selain olahraga ini ada suka olahraga lain? Suka sih. Apa? Kayak memanah, berkuda gitu, tapi baru. Oh baru. Mana berkuda itu kan yang sunah-sunah itu ya? Iya. Berenang nggak? Berenang iya suka, tapi belum bisa. Tapi kalau berenang bukannya harus lepas ini ya? Enggak sih, bisa juga. Iya, gimana? Tergantung itunya. Apa bahannya? Kita cari yang sifon itu nggak terlalu ngap sih Kak. Oh, bukan. Justru, Nanti kan malah balik. Cadarnya balik kan? Iya, Iya nggak? tergantung Kak. Kalau misal dia kayak biasa aja renangnya nggak terlalu kan bisa aja. Nggak terlalu hiper gitu ya? Hiper kayak Cepet-cepet kayak ikan. ikan. Oh gitu. Berarti selain ini juga ada olahraga lain ya Nis ya? Iya. Selain itu ada lagi? Badminton, sepeda, Paling apa ya? volley, Enggak ada. memanah berkuda itu ya? Iya, Udah lama? baru sih. Memanah sudah berapa? 1 tahun? 2 tahun? Belum ada 1 tahun. Berkudanya? Belum ada setahun juga. Berarti memang baru-baru semua. Iya. Oke. Tapi kalau apa namanya Nisa nih pernah ikut komunitas pendakian gitu nggak? Komunitas pendaki yang memang khusus komunitas pendaki gitu? Ya, kalau misal dulu tuh banyak banget kan Kak, kayak gitu komunitas pendaki. Oh, ikut-ikut Yang kayak gitu dulu- juga? Ya dulu kan ada temen gitu kan, terus kayak ngajakin, dulu sempet ada beberapa. Terus masuk di grup itu kayak gitu, terus sering juga ngadain camcher. Terus apa sih Kak, kalau misal namanya yang bareng-bareng itu loh? Penmas pendakian bersama? Iya, Iya, gitu bukan sih? juga ada pernah. Sebutannya itu bukan? Terus ketemu bareng-bareng di mana gitu kan. Oke. Nah kalau Nisa sendiri waktu pertama kali naik gunung berarti kan Sumbing, mana Sindoro ya? Sindoro. Habis itu yang bikin ketagihan lagi apa sih? Kayak Iya, Kak. wah pengen naik lagi nih, asik banget gitu. Itu kan pendakiannya malam hari ya Kak. Jadi kayak kita bisa lihat lampu-lampu gitu kan Kak. Terus di balik kita nanjak nih ngap-ngapan gitu kan, itu kan malam, pada orang-orang pada tidur gitu kan. Terus kita kayak ngapain sih gitu Kak, asli kayak kita capek banget loh ini. Waktu setelah kayak ada tanah lapang gitu kan, terus kelihatan rumah-rumah, masya Allah cakep banget ternyata. Dan itu ada gunung Sumbing ya. Sumbing. Megah banget waktu malam itu, kelihatan kan Kak. Oh waktu cerah ya. Waktu cerah. Jadi kayak ya dapat sih kita kayak capek-capeknya, terus dikasih pemandangan yang masya Allah, jadi ketagihan Kak sampai sekarang. Ketagihan gara-gara view-nya itu Iya. ya.
Tapi kalau sama orang-orangnya ketagihan nggak? Sama orangnya tergantung juga, karena kan pribadi beda-beda gitu kan. Ada yang tim sweeper, yang tim juga yang sering Iya sih. leluconan gitu kan. Iya sih. Tapi kalau misal cari teman di gunung tuh cepet banget, solidaritasnya tuh masya Allah. Oh, jadi salah satunya karena ini juga Iya. ya, karena solidaritas tinggi itu ya dari teman-teman pendaki. Wih, Lebih peka gitu loh kak. Iya nggak sih. aku juga waktu itu tertariknya gara-gara itu awalnya. Jadi di bawah bintang, di atas bintang, ya Iya. kan? Masya Allah. Tapi kalau Nisa sendiri sering trekkingnya malam atau siang? Seringnya malam-malam. Seringnya malam. Tapi Kenapa kalau tuh? semisal TikTok kan siang. Tapi kalau semisal camp-camp gitu biasanya malam. Iya. Apa karena gara-gara lampunya yang bagus-bagus itu atau karena alasan Oh, lain? enggak. Cuman kan kalau semisal bareng-bareng temen itu kan kita liburnya Sabtu, ada yang nggak libur gitu loh kak. Ada yang nggak libur, ada yang masih kerja kan. Jadi kayak kita berangkatnya sore gitu kan. Terus sampai base camp kan pasti malam. Jadi kayak ngejar gitu kan. Oh gitu. Ngejar Jadi nggak ada kayak oh enak malam nih karena A, B, C. Soalnya kan ada teman-teman juga yang mikirnya kalau malam itu tanjakannya nggak semenyeramkan itu gitu. Soalnya nggak kelihatan. Karena kalau semisal nanjak malam pun nggak kerasa gitu kan kak. Kayak tiba-tiba udah sampai pos 1 aja gitu kan. Dan Iya sih. kalau semisal siang kayak kok lama-laman gitu kan. Oh, Ya, udah masih lama pernah. panas gitu ya. Kelihatan banget jalurnya kayak jadi males Iya. gitu. Sudah di depannya tuh nanjak. Aduh, nanjak bawa kulkas lagi. Aduh. Aduh rasanya gitu ya. Iya. Tapi kalau karena malam ya nanjaknya, pernah ada unsur-unsur horor dan lain-lain. Iya kan itu di gunung ya kak. Pastilah tempatnya gitu kan. Pernah Nis? Pernah apa nih? Pernah ditemenin atau lihat Lihat, iya. atau apa gitu? Iya itu kak. Aku awalnya kan nggak bisa ngeliat ya kak. Cuman bisa ngerasain doang. Oh gitu. Iya. Tapi lebih peka ngerasainnya. Nah itu ternyata temen ada yang pernah kerasukan. Oh ya? Iya. Gimana itu? Itu di Gunung Sumbing pernah, di Gunung Selamat pernah. Terus Di Gunung solusinya? Selamat- Di solusinya, yang Gunung Selamat itu, Oh, temennya diapain? itu ada tim cowoknya itu yang yang bisa. bacain ya. Oh, yang bisa gini-gini. Iya kan. Iya gitu. Terus kan itu kan 2 orang kak yang kena langsung di Samaran tuh, itu kan Kak, tahu kan? Oh, tahu. Itu tuh mantap. Jadi kita turunnya kemalaman karena sudah dikasih tahu sama pihak base camp. Turunnya jangan malam-malam, dan ternyata itu kayak open trip gitu loh kak. Open trip. Tapi teman-teman sih, teman-teman banyak gitu loh. Kayak pendakian bersama ya. Oh, modelnya ayolah kita bikin OT. Jadi teman-teman yang bikin Iya. gitu. Tapi kalau misal OT dari luar ya itu baru pertama kali di Rinjani kemarin gitu. Di luar itu ada teman yang kenal nggak sebelumnya pas di Rinjani? Di Rinjani nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada sama sekali. Keren. Dari pihak adminnya aja yang kenal kan, karena sering chat gitu kan. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang sebelumnya tadi nih ada unsur horor dan lain-lain, itu bikin Nisa kapok nggak? Enggak, Nggak ada kayak aduh serem, nggak mau enggak. gitu. Karena kan ya kita pasti tahu ya kak, Iya sih. dunianya mereka beda-beda gitu kan. Iya sih. Pasti ada, kita meyakinin juga itu ada gitu. Jadi nggak masalah lah ya, Iya. yang asal kita Niat, masih tetap iya. sesuai lah ya. Niatnya juga baik kan, kita cuma mau naik, kita nggak mau ngerusak apapun ya kan. Iya sih. Memang kadang itu jadi isu-isu yang kayak yang sama teman-teman pendaki yang lain, apalagi yang baru itu Iya, kayak takut. wes, apalagi denger kita pendakian malam loh ya. Nggak mau. Kadang ada yang kayak gitu juga. Tapi kalau Nisa sendiri berarti nggak masalah ya. Enggak masalah sama. Malah sering naik malam. Iya. Kalau kemarin di Rinjani kemarin naiknya apa? Pagi sih. Nah itu berapa jam dari bawah sampai atas? Dari base camp kita harus ke kandang sapi dulu. Itu naik pick up ya kak ya. Oh naik pick up? Iya. Berapa lama? Paling 15 menitan. Oh ya nggak terlalu jauh ya? Iya. Terus? Terus dari kandang sapi ke mana deh, pos 1 ya. Pos 1 itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Terus dari pos 1 ke pos 2 setengah jam lebih lah. Kalau misalkan ada kak ditawarin buat naik ojek kan kak. Nah itu kalau naik ojek itu cuma 15-20 menit kak
sampai di pos 2. Oh ya? Tapi dikenakan biaya 175. Gila, mahal banget. Iya, lumayan kan Kak? Bukan lumayan lagi, mahal itu bro. Iya. Kayaknya memang segitu ya tarifnya ya? Iya, tarifnya segitu. Oke. Tapi bulan kemarin masih 150 sih karena Sekarang sudah 170. 75, 100. 175, oke. Yap. Itu ada berapa pos? Ada 4 pos, terus Pelawangan. Terus habis itu dari Pelawangan kita submit gitu. Itu campnya di Pelawangan. Pelawangan. Berarti dari bawah, oh kalian nggak ngecek ya? Enggak, yang ngajak dari open trip cuma 1 orang. Oh, yang lain jalan semua. Iya. Berarti total dari base camp sampai ke Pelawangan. Pelawangan? Pelawangan berapa jam ya? Pokoknya dari bawah itu jam 8 lebih ya Kak. Kita trek dari kandang sapi sampai Pelawangan itu ada yang lebih cepet kan, jam 4 udah sampai. Terus karena kita kan berapa orang gitu kan Kak. Jadi kayak ada yang masih di bawah gitu. Itu yang terakhir sampai itu mau maghrib lah. Oh gitu. Jam 5-an lah, jam 5-an. Ada berapa orang emang? Ada 16 totalnya. Oh, ya lumayan ya. 16 orang. Kalau summitnya sendiri berapa lama? Submitnya estimasi biasanya itu kan 4,5 sampai 8 jam. Oh, tergantung ya. Tapi kemarin Nisa jam 2 sampai puncak setengah 7. Jam 2 sampai 4 jam lebih. 4 jam lebih. Ya nggak sampai 5 jam lah ya. Dapat view-nya. Dapat alhamdulillah. Keren banget. Iya. Tapi nanjaknya tajam nggak? Apa cuman dia landai panjang atau nanjak tajam gini? Kalau dari letter E-nya gini Kak. Gini. Tapi kalau semisal dari Pelawangan ke letter E-nya itu lumayan sih. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Cuma dari letter E itu kan sisi kanan kita kawah, sisi kiri jurang gitu. Ya lumayan ya. Ceweknya banyak kemarin? 4 orang. 4 orang. Iya. Dari 16 itu ya. Memang sekarang pendaki cewek banyak sih nih. Iya, Nggak sekarang cuma banyak. eksklusif buat cowok-cowok aja, tapi Iya. cewek juga sudah mulai Aktif. mulai aktif, Iya. mulai coba-coba olahraga outdoor lah dan lain-lain. Sekarang kalau kita lihat pendaki cewek kan memang banyak kan. Iya. Termasuk salah satunya Nisa ini. Nah, tapi ntar statusmu di sini apa Nis? Sudah menikah? Sudah married? Masih jomblo? Mau OTW atau gimana? Jomblo? Iya. Ya, Jomblo Ki. sampai nikah ya. Amin. Amin. Semoga dilancarkan ya. Ya, Tapi sudah amin. ada calon. Sudah ada nggak ya? Sudah ada. Sebenarnya ada kan Kak yang mau itu ngajak, cuman misalnya di sini belum siap. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Oh gitu. Jadi masih merasa kalau aku belum Siap. belum pantas, belum Iya. siap, belum ilmunya masih kurang dan lain-lain Iya. gitu ya. Karena juga masih 21. 20 cuma ditambah 1. 21. Iya. Iya sih Nis. Ya main-main dulu nggak apa-apa sih Nis, masih 21 Nis. Iya. Masih 21. Oke, paling gini Nis, buat closingan ya. Iya. Ada banyak yang nonton ini, nggak cuma cowok-cowok aja yang keren-keren, tapi juga ada cewek-cewek. Apa nih tips trik Nisa dari awal, misalnya dari awal mulai pendakian lah, terus ke pendakian buat teman-teman cewek itu apa sih tips triknya? Tipsnya yang pertama kan kita harus tahu dulu kan Kak fisiknya. Terus yang kedua itu kalau aku sendiri harus lihat jadwal haid Kak. Karena itu bagi aku kan sakit banget ya Kak. Hari pertama itu harus ketahui dulu. Terus juga sepatu itu penting banget sih Kak. Harus pakai sepatu ya. Karena kan biasanya kalau misal sepatu kan kita buat jalan terus gitu kan. Kita nggak pernah tahu medannya itu pasir, terus tanah atau apa gitu. Sepatu penting banget bagi aku. Terus sama ya kewanitaan ya Kak. Ya itu harus pembalut dan lain sebagainya itu. Sepaket Sunscreen juga yang nggak mau. Sunscreen. Aku belang sih. Tapi kayaknya males banget kalau mau pakai itu. Aduh, pakai di teplok ini dan lain-lain. Belum lagi nanti tangan kotor, males gitu rasanya. Jadi kayak udah nggak usah, terserah deh gitu.
Oh, salah satunya itu ya. Iya. Berarti yang perlu dibawa adalah sunscreen. Iya, penting. Sunscreen. Soalnya kan ada yang nggak sambatan gitu kan, habis turun gunung langsung belang dan lain sebagainya. Ya itu wajar sih karena kita di bawah terik Ya, ya. kalau mereka bilang ya, kalau aku karena nggak pakai sunscreen nggak usah belang, langsung Gitu. Ya, langsung full, mantap. nggak apa-apa, eksotis, Iya. eksotis katanya. Ya sih, ini cuman membahagiakan diri sendiri ya. Iya, boleh. Nah, kalau buat pesan Pesan. buat teman-teman, kita sebutnya sobat Gendaki. Iya, Kita nyebutnya sobat Gendaki. siap. Nah, pesan buat sobat Gendaki yang misalnya lagi ada aktivitas outdoor hari ini atau misalnya lagi ada jadwal pendakian deket-deket ini apa? Semoga dilancarkan pendakiannya, dimudahkan, terus ingat kalau misalnya kan kita emang benar-benar capek, jadi jangan sambatan biar nanti kedepannya diizinkan orang tua tuh lebih pelan gitu kan Kak. Iya sih. Iya gitu. Oke, gitu Nisa. Terima kasih banyak Nisa. Iya, Semoga siap. kita ada kesempatan buat naik bareng. Iya. Dan buat sobat Gendaki, kalau misalnya kalian kepo bisa banget tinggal komen aja di bawah. Nanti kita kasih tahu kalian kalau mau tanya apapun tentang Nisa itu boleh banget. Nanti biar kita bantuin cari jawabannya ke Nisa sendiri. Iya. Atau kalau enggak mau hubungi Nisa sendiri gimana? Boleh? Boleh lewat DM aja. Biasanya Oke. aku lebih itu Kak tertarik sama orang yang bertanya di DM tapi cewek gitu loh Kak, yang benar-benar ngebutuhin gitu kan pasti dibalas Kak. Pasti dibalas. Cewek ya. Iya. Cewek. Kalau cowok nanti tanyanya macam-macam ya. Ya, soalnya melebar nanti tuh. Iya sih, modus. Modus. Biasalah. Instagramnya apa Nisa? Ansarum. ANNSARUM. Oke, bisa dicatat nanti langsung DM aja buat teman-teman cewek yang kepo gimana sih kehidupan pendakian dari seorang Nisa dalam dunia pendakian gitu. Terima kasih buat sore ini Nisa, senang banget bisa ngobrol bareng sama kamu. Semoga besok-besok kita ada kesempatan ngobrol lagi. Dan jangan kapok ngobrol bareng aku ya. Enggak, aman. Oke, teman-teman sobat Gendaki, bye bye, see you.